dedek ngadeke sifat-sifat terpuji nabi-nabi itu ternyata ngambil dari Rasulullah, karena memang para nabi itu ciptaannya juga dari nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para nabi ini digawe dari nurnya kanjeng Nabi. Malaikat digawe dari nure kanjeng Nabi. Semua dari kanjeng Nabi, karena asal usul awal pertama kali saat di zaman di mana Allah belum menciptakan makhluk, dan makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Pertama kali sebelum bikin Nabi Allah Adam dan sebagainya, Nur Muhammad pertama kali. Itu baru zaman azali itu hilang. Karena sudah ada Nur Muhammad, berarti istilah azali berarti sudah otomatis hilang. Karena zaman azali itu adalah di mana Allah belum menciptakan makhluk. Salah satu makhluk yang diciptakan Allah pertama adalah Nur Muhammad. Kemudian dari Nur Muhammad Gusti Allah damel langit bumi. Dari Nur Muhammad Allah ngutus nggawe malaikat. Dari Nur Muhammad Gusti Allah damel swarga neraka. Dari Nur Muhammad Gusti Allah damel srengenge rembulan bintang dan sebagainya. Jadi semua makhluk Allah ciptaannya itu dari berkah Nur Muhammad. Makanya dalam hadis qudsi Allah natih dawuh, laulaka Muhammad ma khuliqatis samawati wal ard. Jika aku tidak menciptakan kau Muhammad, tentu aku tidak akan buat langit, tidak akan buat bumi. Jadi nek Gusti Allah orang gawe Nur Muhammad, kalau nggak buat Nur Muhammad, Allah tidak akan menciptakan langit bumi. Makanya Rasulullah itu melebihi dari semuanya. Faqan nabiyini fi khalqin wa fi khuluqin. Rasulullah itu melebihi dari semua nabi dalam semuanya. Tapi yang terlihat pada diri Rasulullah bukan suratihi, bukan postur tubuhnya, ciptaannya, bukan bentuknya, bukan warnanya. Yang kelihatan dari Rasulullah bukan ilmunya dan lain sebagainya, apalagi hartanya. Yang terlihat dari Rasulullah adalah akhlakul karimahnya, ya. Makanya Rasulullah diutus itu tidak untuk mengislamkan umat, ya kan? Insya Allah diutus untuk apa? Tidak untuk mengislamkan umat. Kalau untuk mengislamkan umat, ya Abu Jahal harus Islam, Abu Lahab harus Islam. Jadi kanjeng Nabi Muhammad diutus itu bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tidak untuk mengislamkan, tapi dengan Islam, dengan apa? Dengan akhlak. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang untuk masuk Islam. Itu baginda Rasulullah. Makanya serba sempurna akhlakul karimah. Buat apa kalau kita alim ternyata nggak punya akhlakul karimah? Mutarifan haing sacawuk minal bahri saking segoro au mason uta sak sesep minal matori saking udan ad-daimi kang langgeng. Wal muradu taikang den karepaken minal bahri saking segoro wal matori lan udan huna ing dalam kene panggonan iku ilmu-ilmu ning Nabi wa ilmu lan sifat aris ing Nabi. Sifat ilmu dan arisnya Rasulullah itu ternyata apa? Ternyata sangat luar biasa sekali, bagaikan lautan, bagaikan air hujan. Dan ilmu dan sifat arisnya para nabi yang lain
bagaikan satu cau atau satu sesepan air hujan. Ya. Jadi umpamane ilmune para nabi rasul dikumpulke dados tunggal. Ilmune nabi sing jumlahe 124.000 nabi plus ilmune rasul total 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315 dikumpulkan, itu ternyata baru sacau ilmune dari ilmunya Rasulullah. Walaupun kumpulnya bersama Rasulullah itu sebelum Rasulullah diutus untuk dakwah, walaupun kumpulnya kari Kanjeng Nabi dalam kondisi gelap, berarti Rasulullah sendiri tidak melihat secara kasat mata umpamanya. Bahkan sing penting kumpul Kanjeng Nabi, walaupun kumpulnya dalam kegelapan, walaupun kumpulnya sebelum Rasulullah diutus dakwah, walaupun kumpulnya dia dalam kondisi buta, dia tidak tahu dengan Rasulullah, kumpul karo Kanjeng Nabi lewatnya atau tidurnya, lakin ro'au atau belum pernah kumpul Nabi Kanjeng Nabi belum pernah kumpul, belum pernah ikut ngaji bareng, tapi pernah melihat Rasulullah, atau orang itu belum tahu tapi Rasulullah melihat, walaupun jaraknya jauh, walaupun kumpulnya hanya 1 jam. Wadah, ini hoyahnya banyak sekali. Tamis Maktum, sahabat Ibnu Ummi Maktum itu adalah sahabat yang buta, dari kecil nggak bisa melihat Rasulullah, sampai ya apa? Karena merahasiakan kebutaannya dengan menyebut anaknya namanya Ibnu Ummi Maktum, anak lanangi Ummi Maktum. Malaikat juga termasuk sahabat Rasulullah. Nah, ini berarti pengertiannya lebih jauh lagi, ya. Nah, seperti malaikat Jibril itu bolak-balik ketemu Rasulullah, berarti dikatakan sahabatnya Rasulullah. Itu kalau dalam definisi ini lebih luas. Nabi itu sampai sekarang masih hidup, dan nanti matinya nunggu Al-Quran sudah diangkat dari muka bumi. Ada yang mengatakan Nabi Khidir sudah mati, tapi sering banyak orang-orang soleh yang ketemu dengan Nabi Khidir, dan datangnya dengan wujud yang berubah-ubah ke Nabi Khidir. Ketemu Nabi Khidir kan nggak usah ngaji, ya, artinya sudah alim. Nabi Ilyas sudah dinas dalam Al-Quran memang Nabi. Cuman kalau Nabi Khidir, ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah Nabi, ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah orang soleh. Jadi nas Qur'annya belum ada. Itu Qur'annya mengatakan Ilyas itu Rasul, tapi kalau Nabi Khidir nggak ada nas Qur'annya. Tapi ilmunya, ya, tapi ilmunya secara rohaninya lebih tinggi daripada ilmu Nabi Allah Musa alaihis salam. Kenapa? Pulang aja. Akhirnya Nabi Musa pulang, dah berpisah dengan Nabi Khidir. Walaupun Nabi Khidir di nas Qur'annya tidak ada tulisannya kalau Nabi Khidir itu Nabi Rasul, makanya itu masih diperselisihkan apakah Nabi Khidir itu adalah seorang Nabi Rasul atau orang soleh. Mayoritas ulama jawab Nabi Khidir adalah seorang Nabi. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu wali. Kenapa kok dijuluki Nabi Khidir? Di belakangnya ketika beliau duduk, belakangnya pasti tumbuhan sing indah-indah, tumbuhan hijau, tumbuhan segar itu muncul setiap duduk begitu. Nama kunyah itu yang diawali dengan Abu, dengan Ibnu, dengan Bintu, dengan Ammi, dengan Akhu. Lafat nama yang diawali dengan Ibnu, Akhu, Bintu, ya, Abu, itu berarti nama kunyah. Iku Abul Abbas, si arane Abul Abbas. Barang siapa yang apal namanya Nabi Khidir, nama bapaknya, nama kunyah dan nama lakopnya,
sampai Badul Arifin dawuh yaiku napa dakhala monggo manjing sapa man al jannata ing swarga apalaren tok bisa mlebu swarga. Nabi Khidir menggunakan syariat Kanjeng Nabi walaupun hidupnya jauh sebelum Kanjeng ono bid'ah wajib nggih, bid'ah tapi wajib walaupun dulu zaman Rasulullah gak ada tapi kita wajib untuk melakukan. Ngambil kaidah masalahnya dulu belum ada tapi kaidahnya ada dan dalilnya dari syariat. Jadi pembukuan Al-Quran di zaman Rasulullah belum ada. Karena ketika Rasulullah yaitu mendapatkan wahyu Al-Quran, ada yang ditulis di daun, ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di pohon, ya. Jadi belum ada pembukuan. Lah pembukuan itu, ya, pembukuan dikaryakan menjadi sebuah buku itu adalah merupakan bid'ah. Karena nggak ada tuntunan dari Rasulullah di zaman Rasulullah nggak dituntunkan, kilo kesing nopo terberserakan ayatnya niku dikumpulkan di buku, bukan belum ada Daud dan belum dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi ini hukumnya wajib walaupun dulu belum ada, tapi wajib untuk dilaksanakan. Itu namanya bid'ah wajib. Kenapa? Kalau ayat Quran ini tercecer nggak dibukukan, nanti akan hilang. Menyampaikan syariat pada kurun periode setelah kita hukumnya wajib. Kalau tidak dibukukan, siapa yang akan ngerti terkait dengan syariatnya Kanjeng Nabi? Bisa nih kita ngerti syariatnya Kanjeng Nabi, ulama dulu telah membukukan, dibukukan. Ya, sehingga tahu, oh dibukukan terkait dengan hadis, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Abi Dawud, ada Sahih Ibnu Majah, ada Sahih siapa lagi? Muslim. Nah ini dibukukan. Akhirnya apa? Walaupun kita belum pernah temu dengan Nabi, belum pernah temu sama sahabat, tapi kita tahu kenapa? Ada bukti otentik, ya, berupa karya pembukuan. Contohnya kan nahwi kaya nahwu, kita belajar nahwu bid'ah, ya, karena zaman Rasulullah belum ada nahwu, zaman sahabat belum ada sorob. Tapi membukukan belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorob hukumnya wajib walaupun tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Biar ini nopo bid'ah tapi bid'ah sing wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami nahwu sorob, maka kita tidak akan mungkin memahami isi kandungannya Al-Quran. Tidak mungkin memahami isi kandungannya hadis. Kalau terjemah mungkin bisa, ya. Kalau hanya membaca terjemah mungkin bisa, tapi untuk memahami isi kandungannya belum tentu. Kalau memang tidak paham tentang nahwu sorob, maka belajar nahwu sorob hukumnya wajib. Ya, wong pinter Al-Quran juga harus wajib ngerti nahwu sorob, jangan cuma hafal. Ya, harus tahu. Jangan sampai nanti Quran justru wal Quranu yal'an. Justru Quran malah akan memberikan laknat. Ilmu fikih dibukukan oleh madhab 4, ya, oleh ulama madhab. Itu juga kategori nopo sesuatu yang bid'ah, yang hanya mengandalkan yaitu kekuasaan Gusti Allah. Kalau Allah tidak nopo menghendaki, tidak mungkin terjadi apa-apa. Biarane qadari sing kanggo andalan kekuasaan Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngersakaken orang mati. Saya berdiri di jalan nopo rel kereta api maman ngadeg ono kereta api minggir, enggak. Kalau Allah memberikan saya hidup, tetap hidup, mati temenan. Ya, itu namanya qadariyah. Jadi andalane pokoknya mati Gusti Allah, yakin, ya, ora virus-virusan. Pokoknya apa? Kapan Gusti Allah nopo ngarepan kula sehat, insyaallah aman. Ora usah masker, ora usah cuci tangan dan sebagainya. Itu namanya qadari. Lan jabariyah,
Yaiku ilmu napa kaum Jabariyah ya. Jabariyah jadi mengandalkan yaiku napa dirinya sendiri. Semuanya itu dari dirinya sendiri. Jadi ketika mau nentang paham-paham niku ya harus ngerti paham tentang paham-paham yaiku akidah. Belajar sesuatu barang wajib tidak mungkin bisa tercapai kecuali harus sesuatu itu, maka belajar sesuatu itu hukumnya wajib walaupun asli ini mboten wajib ya. Kalau enggak mempelajari ilmu enggak mempelajari ilmu nahwu, maka kita tidak bisa memahami Quran. Maka mempelajari ilmu nahwu hukumnya wajib.